Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah KWN dan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yosi Prayoga, NIM saya 3321801039, dan saya Bagus Rahmadi, NIM-nya 3321801035. Dan kedua teman saya yaitu Ardila dan Rina, yaitu NIM 3321801040 dan 3321801043. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama yaitu Pancasila, yang akan di-share screen oleh Rina dan akan dijelaskan oleh Muhammad Bagus Rahmadi. Oke, sebelumnya teman-teman dengar suara saya nggak? Dengar. Oke, bisa dilihat di layar teman-teman. Maaf Pak sebelumnya. Oke, jadi kami mengambil judul yaitu berawal dari tikus tidak berdasi. Bisa dilihat dari kedua gambar tersebut, di sebelah kiri ada seorang anak yang sedang memberi uang kembalian. Tetapi ternyata di tangan kanannya terdapat uang kembalian setengahnya. Jadi dia itu ibaratnya yang sebelah kiri itu dia anaknya sudah belajar untuk sedikit berkorupsi, sedangkan makin lama makin berkembang saat dia bekerja, dia juga sudah terbiasa untuk berkorupsi gitu Pak. Jadi sebenarnya itu tidak baik sih. Jadi sesuai dengan judulnya berawal dari tikus tidak berdasi. Jadi dia dari kecil udah terbiasa berkorupsi dengan orang tuanya. Jadi sehingga dia saat bekerja dia pun ya gitu udah biasa juga dengan orang-orang. Makanya disebut dengan tikus berdasi saat dia sudah berkorupsi. Mungkin teman-teman ada tambahan, silakan. Baiklah, di sini saya ada sedikit mungkin menyimpulkan dari poster yang kami buat. Kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh melakukan tindak kecurangan korupsi karena itu sangat tidak baik dan merugikan banyak pihak masyarakat. Dikarenakan dari uang korupsi kita tidak tahu, lebih banyak orang yang lebih membutuhkan uang ini tersebut, dan akibat kita korupsi orang itu menjadi susah dan menjadi tidak terpenuhi kebutuhannya. Mungkin dari saya itu aja, dan mungkin teman-teman lain. Baiklah, kalau tidak ada, selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas Pancasila, yaitu tentang membuat sebuah esai yang akan dijelaskan oleh Ardila Karmila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang kelompok 5 kerjakan terkait urgensi Pancasila terhadap karakter bangsa. Di sini sudah sangat jelas dari materi awal hingga akhir bahwa pentingnya Pancasila ini sebagai pedoman hidup untuk bangsa Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga sampai sekarang. Terutama memasuki era milenial, di mana menurut teori oleh para ahli, salah satunya adalah William Strauss dan Neil Wolff, yang menyatakan bahwa generasi milenial atau generasi Y adalah generasi dengan umur di antara 18 sampai dengan 36 tahun. Di mana dalam usia ini merupakan usia produktif yang menjadi tonggak penentu masa depan suatu bangsa. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa urgensi Pancasila itu sangat penting, terutama untuk generasi milenial yang umurnya yang telah ditetapkan itu berkisar dari 18 hingga 36 tahun. Nah, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dari urgensi Pancasila di era milenial sebagai upaya pembentuk karakter bangsa. Yang pertama itu adalah dasar filosofis.
di mana keberadaan Pancasila itu timbul dari pancaran karakter keindonesiaan yang sangat khas. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki ragam suku bangsa dan budaya. Sehingga karakter inilah yang menjadi salah satu dasar filosofi keberadaan Pancasila. Kemudian, yang kedua itu dasar sosiologis, menyatakan bahwa pendidikan Indonesia dimaksud dengan serangkaian tindakan yang tidak patut dilakukan meliputi kekerasan, anarkisme, penggunaan narkotika, perbuatan asusila, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penguatan karakter dan budaya bangsa merupakan secerca optimisme untuk membangun bangsa Indonesia yang bermartabat di tengah arus globalisasi ini. Dasar yang ketiga itu dasar yuridis, di mana pentingnya Pancasila sebagai pembangun karakter bangsa di era milenial tidak luput dari kebijakan peraturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang 1945 yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Alinea ke-4. Pancasila harus dijadikan cara hidup, way of life, seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pancasila tidak perlu lagi untuk diajarkan secara formal pada bangku pendidikan Indonesia dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting adalah hakikatnya tetap terpelihara dan dapat diamalkan. Mungkin dari pentingnya agensi Pancasila, kita sangat pentingnya agensi Pancasila itu membiasakan diri dengan perbedaan serta membangun sikap toleransi yang terpenting. Mengingat Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai suku, ras, agama, dan golongan yang berbeda. Jika tidak hati-hati, mudah saja kita terhanyut oleh arus radikal yang tidak sesuai dengan arahan yang sesuai dengan Pancasila. Sekian dari saya. Teman lain ada yang ingin nambahkan? Ada atau sudah cukup? Sudah cukup. Mungkin saya ada tambahan sedikit, Pak. Ya, silakan. Untuk sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ardila, sebelum kita menerapkan kepada orang lain, maka kita harus menerapkan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, supaya kita menjadi sebagai contoh untuk orang lain. Mungkin dari saya itu saja, dan dari mungkin teman-teman lain belum ada. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sesi tanya jawab dan tanggapan ya dari saya ya. Ya, Pak. Oke. Saya tanggapi terlebih dahulu untuk kedua tugasnya. Pancasila ini mengenai pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Ini sudah sangat bagus ya, dari esai yang dibuat oleh teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, silakan nanti salah satu dari kalian untuk menjawab, siapa saja. Ini kan kaitannya dengan karakter bangsa. Nah, kalau saya melihat untuk generasi muda sekarang, sepertinya condong lebih bangga dengan budaya luar. Contohnya budaya Korea. Benar ya? Nah, menurut pendapat dari kelompok kalian, ya, kira-kira ya, bagaimana dengan generasi sekarang itu yang lebih bangga atau lebih senang dengan budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri? Nah, contohnya kayak gini. Banyak generasi muda mungkin yang bangga dengan pakaian ala-ala Korea dan sebagainya. Dibandingkan kalau di Melayu ini mungkin pakaian Melayu kan? Ya, benar ya? Nah, ya, lebih bangga dengan pakaian Korea. Jarang kita lihat mungkin orang yang jalan-jalan di mall itu pakai pakaian Melayu dan sebagainya. Kecuali pegawai yang mungkin di hari-hari tertentu diwajibkan memakai pakaian Melayu, itu
dipakai. Tapi untuk keseharian lebih bangga dengan budaya luar. Bagaimana menurut kelompok dari kalian? Silakan salah satu yang menjawab boleh. Baiklah, mungkin saya mau menjawab, Pak. Budaya itu sendiri mungkin terwujudnya karena perkembangan zaman dan pengikutan tren pada zaman terkini oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan anak-anak muda zaman sekarang itu lebih pemahamannya lebih memahami budaya luar daripada memahami budaya bangsa. Nah, untuk itu seharusnya kita harus mengadakan setiap rutin gitu untuk melakukan mengenang atau mengingat tentang suku bangsa asal mula kita, yaitu dari dalam negeri, dalam kita yaitu negara Indonesia. Sehingga dengan adanya kita membuat acara seperti acara peringatan perlombaan tentang budaya, mungkin itu lebih mendominasi anak negara bangsa kita supaya lebih maju ke Indonesia. Karena dari yang saya lihat bahwa anak-anak zaman sekarang ini lebih suka bermain lewat sosmed daripada untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara langsung. Pengetahuan secara langsung itu dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat, Pak. Mungkin dari saya itu saja, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa dulu? Dila. Silakan Dila. Kalau menurut saya, menyukai tradisi luar itu tidak ada masalah. Karena secara nggak langsung, kita juga membutuhkan apa yang negara luar kembangkan gitu. Terkait dengan budaya, sepertinya seharusnya tidak dilupakan. Tidak dilupakan, hanya saja lebih mengingat di mana asal-usul budaya gitu. Jadi kalau seandainya menyukai budaya lain, tetap diimbangi dengan membanggakan budaya sendiri. Oke, ada lagi? Ya, izin Pak, saya nambah. Ya, kalau silakan. Kenapa generasi di Indonesia ini banyak dampak dari K-pop atau Korea, itu karena mungkin perkembangan teknologi. Jadi banyak budaya sana yang lebih menarik menurut generasi muda di Indonesia. Menurut saya bisa dikembangkan dengan cara kombinasi antara semisal dance Korea dengan tarian tradisional dan mungkin pakaian style Korea dengan ditambahin batik seperti itu. Jadi itu bisa membantu memperkenalkan budaya Indonesia keluar juga, Pak. Itu sih menurut saya. Jadi bisa berkembang bersama dengan mengikuti zaman sekarang untuk memperkenalkan budaya Indonesia atau pakaian tradisional dari Indonesia seperti itu, Pak, menurut saya. Jadi ada kolaborasi budaya ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, Pak. Nah, kalau Rina sendiri lebih senang budaya karakter pakaian Korea atau Indonesia? Kalau juga saya tapi saya juga suka sama beberapa yang sudah kombinasi seperti yang saya tahu dan saya punya, Pak, kayak style Jepang, tapi itu bahan dari Pak. Saya juga lebih suka seperti itu, Pak. Oke. Jadi, nah. Oke. Itu yang pertama ya. Yang selanjutnya adalah mengenai tugas poster. Nah, ini tugas posternya tentang difokuskan pendidikan anti korupsi. Nah, ini posternya sudah sangat bagus ya mengenai pendidikan anti korupsi. Ini saya lihat pakai visual, ada gambar tikus ya. Jadi coba dijelaskan, karena kan poster itu adalah gambar yang memberikan pesan ya. Itu ada gambar tikus salaman dengan orang. Sebenarnya apa pesan yang ingin kalian sampaikan secara visual ini? Baiklah, mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Pak.
seperti yang kita ketahui bahwa tikus itu adalah sesuatu hewan yang memiliki sifat yang rakus, tidak puas dengan apa yang didapatkan dan apa yang telah dimilikinya sendiri. Begitu juga dikaitkan dengan orang yang korupsi. Mereka korupsi karena mereka tidak cukup dengan gaji atau tunjangan uang yang didapatkan dari pemerintah gitu Pak. Sehingga mereka mencari cara untuk mendapat keuntungan lebih banyak. Makanya itu disamakan dengan tikus karena sifat rakusnya Pak. Oke. Saya kira cukup ya dari pemaparan kalian untuk 2 tugas ini, sangat menarik, saya apresiasi ya. Saya kira cukup presentasinya untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Ya.